Halo semuanya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Gimana nih sebelumnya kabar ya? Semoga baik-baik aja ya. Kita mau segera langsung masuk acara nih. Diingetin lagi buat ajak teman-temannya biar acara kita bisa lebih ramai. Oke, kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Raihan. Biasa disapa dengan panggilan Opal. Saya ini mahasiswa semester 6 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saya ini dari Juga mah divisi Game misal Developer di PT Media Kreasi Abadi. Saya di sini selaku moderator yang akan membantu rangkaian acara pada sore hari ini. Untuk itu, saya mengucapkan selamat datang di acara Tech Talk Game Developer Batch 2 dengan tema Character Making for Second Dimension and 3D. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Profesor Istia Budi selaku CEO PT Media Kreasi Abadi yang telah menyiapkan wadah untuk kita dapat melatih skill dan potensi lebih dalam lagi di sini. Lalu yang kami hormati untuk Mas Tiar selaku mentor game developer yang telah membimbing kami selama 5 bulan ini. Selanjutnya yang kami hormati Kak Elang selaku pemateri acara Tech Talk Game Developer Batch 2 ini dengan tema karakter making for 2D and 3D. Dan terima kasih banyak kepada para hadirin yang saya sayangi telah berkesempatan untuk menghadiri acara kita pada hari ini. Serta terima kasih pula kepada media partner dari kerja tim, Rapilah, Kirai, Teraskill, Liburia, Ngapsaing, Fanvice yang telah mendukung acara ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membacakan susunan TED Talk pada malam hari ini. Adapun susunannya sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan pembukaan seperti yang kita lakukan sekarang. Kedua adalah pembacaan CV dari pembicara kita pada sore hari ini. Ketiga ada penyampaian materi dari pemateri kita. Lalu ada sesi Q&A, foto bersama, dan lalu ada kesimpulan atau penutup. Nah, untuk membuka acara ini, mari kita bersama-sama mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri oleh moderator yang mana akan dibacakan oleh saya sendiri. Izin share screen dulu. Oke. Ya. Oke. Berikut adalah CV dari pemateri kita hari ini, Mas Jumatal Barokah Elang Kurnia Mahendra. Beliau ini merupakan mahasiswa DKV yang fokus mempelajari beberapa software seperti Adobe Photoshop, Clip Studio Point, dan Blender. Untuk lewat pendidikan Mas Elang ini, di tahun 2006 sampai 2015, dia bersekolah di SDN 020254 Binjai dan SMP 7 Binjai. Dari tahun 2015 sampai tahun 2018, beliau bersekolah di MAN 2 Tanah Datar. Lalu tahun 2018 sampai sekarang, beliau berkuliah di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Link portofolio beliau bisa dilihat di link di bawah ini, behance.net/Mr. Mahendra. Lalu prestasi yang pernah dicapai Mas Elang ini adalah yang antara lain, pertama juara 1 lomba karya ilmiah tingkat daerah di tahun 2013. Yang kedua, juara 2 lomba lukis Heritage of Minang Kabau tingkat SMA se-Sumatera Barat. Kemampuan beliau seperti berikut. Dia bisa melakukan tipografi, ilustrasi manual serta digital, desain logo,
desain poster, videografi, dan fotografi. Nah, berikut tadi adalah CV dari pemateri kita hari ini, Mas Elang Kurnia. Selanjutnya, memasuki acara inti nih, yaitu pemaparan materi oleh pembicara, yakni Saudara Elang Kurniawan, sekaligus diskusi dan tanya jawabnya. Jadi, teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan dulu nih, atau langsung aja menuliskan di kolom chat, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ke Mas Elang ini. Dan akan dijawab ketika selesai pemaparan materi. Kepada Saudara Elang Kurniawan, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, saya nggak pengen kaku-kaku kali ya. Jadi gini, suara saya kedengaran? Masih kurang jelas nggak suara saya? Kedengaran, Mas. Kedengaran ya? Dengeran Mas. Oke. Yang pertama tadi ada yang bilang kalau rambut saya mirip Kak Seto ya. Ya. Biar lebih mendukung saya sengaja pakai batik. Biar lebih mirip Kak Seto. Oke, mari kita langsung mulai. Kita share screen dulu. Oke. Tidak bisa diklik screen. Oke. Oke, pada hari ini saya ingin bisa bilang nggak apa ya, cuman ingin berbagi ilmu aja gitu tentang bagaimana cara menciptakan karakter 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Untuk pertama kita mungkin mulai di karakter 2D dulu ya, 2 dimensi. Yang pertama ada 2 cara untuk buat karakter 2D. Yang pertama itu satu manual, satu digital. Kalau manual mungkin kita beberapa udah tahu kan caranya gimana. Kalau manual itu biasanya itu dari kertas, habis itu pakai media pensil atau juga pulpen. Kalau digital, biasanya kita menggunakan beberapa aplikasi seperti AI, Adobe Illustrator, Clip Studio Pen, atau Photoshop. Jadi sebenarnya begini ya, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang mungkin nggak tertarik ke arah ilustrasi karena beberapa kayak ngaku, oh aku tuh nggak bisa gambar, aku nggak punya bakat. Jadi sebenarnya gini, gambar tuh mudah. Cuma dari 3 aja. Pertama kita punya ide, buat sketsanya, habis itu eksekusi, udah. Jadi biar saya paparin satu-satu. Yang pertama ide. Jadi kan beberapa orang kayak dia tuh susah dapat ide, dia susah dapat kayak gak ada kepingin gambar sesuatu gitu. Jadi untuk misalkan untuk mendapatkan ide itu kita bisa gunakan pemancing ide gitu. Kayak misalkan contoh saya gitu kan. Misalkan saya ingin buat karakter gitu dari 2 dimensi. Biasanya mancing ide itu dengan pertama main game. Di game itu kan ada beberapa karakter-karakter gitu kan yang unik. Dan itu bisa kayak mancing ide kita. Oh, nanti aku mau buat karakter yang begini nih. Atau misalkan kita bisa ngeliat foto-foto alam gitu kan, yang kayak ada di sini. Mungkin kita pikir, oh aku pengen buat apa tuh, background yang bagus. Sama mungkin kita juga terinspirasi dari karya orang lain. Ini ada salah satu karyanya yang gambar kuda nil ini. Dan itu pernah menginspirasi saya untuk buat beberapa karakter gitu. Yang kedua kita menentukan karakter. Kan terkadang ketika kita sudah dapat ide, terkadang kita bingung ini gimana cara merealisasikannya. Maksudnya kita nggak tahu nih gimana nih. Contohnya kayak kita kepingin gambar bajak laut gitu. Tapi kita bingung gimana caranya untuk membuat bajak laut. Jadi untuk membuat ide itu, untuk menjadikan itu kita butuh beberapa referensi. Kalau untuk referensi mungkin kita bisa ngelihat dari Google kan. Contohnya kalau misal kita nggak tahu gini bentukan topi bajak laut yang sebenarnya gimana, kita bisa lihat. Atau kita pengen lihat kayak baju bajak laut itu gimana gitu, bisa kita lihat juga. Atau mungkin kayak ada monyet yang ada di sini kan, monyet ini kita bisa ngeliat juga referensinya jenis monyetnya gimana. Nah, paling untuk ide cuma itu aja gitu, nggak perlu panjang-panjang. Sebenarnya saya ingin jelasinnya secara detail, tapi cuman kita kan keterbatasan waktu dan ada beberapa hal yang kayaknya bakalan banyak gitu, ngabisin waktu gitu kalau misalkan jelasin semuanya. Selanjutnya setelah ini kita buat sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa itu istilahnya gambar kasar aja. Gambar kasar gitu untuk nentuin gimana. Cuman ada beberapa orang yang berpikir, oh sketsa ini cuma gambar kacau-kacau aja gitu, nggak ada ketentuan. Enggak, sebenarnya gunakan sketsa itu untuk ngebantu kita. Kalau kita cuma asal coret aja, bisa dibilang untuk melanjutkan ke step selanjutnya itu jadi bakalan lebih susah.
Yang pertama kalau kita mau buat sketsa, kita harus pahami dulu nih, apa yang mau kita buat. Contohnya, misalkan idenya tadi kita mau buat bajak laut. Bajak laut kan manusia nih. Manusia tentu punya anatomi kan. Mungkin beberapa orang kayak beberapa style gambar itu kan agak-agak berbeda gitu. Contohnya ada yang kayak eh, simple gitu bentukannya. Tapi kalau untuk saya sendiri, biasanya saya membuat yang semi realis gitu. Jadi saya terkadang membutuhkan anatomi manusia betulan gitu untuk biar apa? Biar lebih maksimal dalam saya membuat karya. Biasa untuk contoh-contoh anatomi itu bisa aja dilihat dari Google gitu kan. Kayak contohnya ini atau kadang kita bisa ngelihat kayak ada potongan-potongan gambar tentang otot-otot manusia gitu kan yang biasanya digunakan untuk pelajaran biologi itu bisa juga jadi referensi anatomi. Atau misalkan kita pingin gambar hewan gini. Cuman kita nggak tahu proporsi badannya. Tinggal cari aja gambar hewan di Google, dah itu udah jadi referensi anatomi. Habis itu lanjut kita butuh pose. Ya kalau misalkan kita cuma gambar sapi gitu kan, habis itu dia diam aja, nanti takutnya kayak apa tuh? Kayak tahu kan poster anak TK gitu kan banyak binatang gitu. Terlalu kayak gitu. Jadi kita tuh butuh pose kalau misalkan tuh berkarakter yang 2D biar jadi lebih menarik. Contohnya kita bisa ini kayak misal kita mau buat orang gitu. Tapi kan nggak mungkin aja orang yang cuma kaku aja kan. Kita bisa kayak nyari referensinya dari Google juga kayak pose beberapa pose di sini. Kan ini posenya keren-keren gitu kan. Jadi lebih dinamis gitu kelihatan, lebih kayak lebih natural. Untuk hewan kita juga bisa ngeliat anatomi hewan gitu kan, pose-pose hewan yang contohnya ada di sini. Kalau untuk itu tentu lebih mudah soalnya sekarang kan kita cuma tinggal ngeklik pose gitu kan di Google habis itu langsung keluar. Itu lanjut sudut pandang atau perspektif. Kadang perspektif itu kayak membantu kita biar apa istilahnya itu? Eh menunjang menunjang karya kita itu kayak perspektif contohnya di sini kan ada perspektif dari atas gitu dan perspektif itu masing-masing kayak punya kesannya sendiri kayak ada ini kan dari atas kelihatan tuh kayak badass gitu kayak kayak jagoan gitu kan habis itu kalau misalkan dari bawah ngelihat ke atas ditambah gestur yang agak apa kan agak dominan gitu kayak mengintimidasi ada kayak dari atas tapi apanya posenya itu kita gunakan kayak pose pemalu jadi kayak kayak memohon gitu ya. Untuk referensi-referensi ini, kalau menurut saya udah banyak kali lah bisa dicari di Google. Kemudian kita masuk eksekusi. Eksekusi itu bagi saya cuma ada tiga. Pertama, kita nentuin warnanya apa. Habis itu kita nentuin bayangan dan pencahayaan. Habis itu kita buat background. Udah selesai. Ya mungkin terdengar terlalu simpel ya. Biar saya jelasin dikit. Pertama warna. Ada beberapa warna kayak yang udah saya pelajari di kampus. Yang di kampus saya gitu tentang pelajaran warna. Jadi ada beberapa jenis warna kayak primary colors gitu kan. Warna-warna dasar, habis secondary colors, complementary colors. Yang complementary ini artinya warna yang kebalik gitu, yang apa? Yang istilahnya itu kayak berkebalikan. Ada juga analogous colors yang kayak gradasi gitu warnanya. Itu bisa kita masukkan ke karakter-karakter kita tuh dan itu menunjang apa kayak misalnya kita mau buat story gitu kan tentang contohnya kayak makhluk yang ada di dekat air gitu. Makhluk yang ada di dekat air kan nggak mungkin kita kasih dia warna merah. Tentu biasanya untuk umumnya itu kita kasih kayak warna yang agak kesannya agak membiru gitu. Contohnya di sini di samping ini ada salah satu karya saya ya nih. Yang paling atas itu karya aslinya. Itu saya ingin membuat karakter makhluk air yang dia tuh biasanya kalau makhluk air tuh warnanya warna-warna kalem gitu kayak misalkan warna hijau habis itu ditambah dikit-dikit biru habis itu ditambah juga kayak warna putih di apa di bawahnya saya ingin membuatnya kayak gitu ditambah dengan suasana gitu kan yang agak lebih biru gitu dan contohnya di bawah ini bisa dibilang kayak contoh yang nggak masuk akal kalau misalkan mau buat hewan air contohnya kita buat background warna merah ini nggak mungkin pula di air kan bisa dibilang ini kayak di gurun tambah juga warnanya itu warnanya kayak kacau gitu kayak misalkan warnanya warna merah gelap ditambah pula hijau terang nggak cocok dan buat mata kita sakit kalau untuk bagaimana cara kita menentuin apa warna-warna yang bagus kayak komposisi warna yang bagus itu kayak eh, bisa dipelajari di apa di beberapa tips yang ada di YouTube gitu nggak perlu kita bisa dapat referensi dari sana nggak perlu juga kita kayak nyari-nyari apa sesuatu yang rumit gitu kayak misalkan baca buku sampai banyak gitu. Kalau untuk sekarang YouTube udah banyak untuk masalah pewarnaan. Kita lanjut aja tuh di bayangan dan pencahayaan. Ini saya agak tipe dikit ya. Mohon maaf ya. Pertama bayangan dan pencahayaan. Untuk pencahayaan dan bayangan sendiri sebenarnya gimana ya? Saya sebenarnya kepingin jelasin apa ya lebih lengkap. Cuman
kayaknya waktu saya takutnya nggak cukup gitu. Jadi saya bisa jelasin kayak bagaimana cara kita membuat satu pencahayaan itu konsisten dengan bayangannya. Jadi kayak misalkan kayak pencahayaannya itu dari atas sebelah kiri, maka bayangannya itu harus apa kayak harus istilahnya itu kayak sesuai dengan arah cahayanya gitu. Jadi yang di bagian atasnya itu yang dihayalang itu terang, makin makin ke bawah, tapi garis lurus kita buatnya makin makin gelap. Ditambah dengan ada beberapa refleksi cahayanya juga. Kalau misalkan apa ingin nambah refleksi cahaya. Habis itu pemilihan background. Untuk membuat karya itu ada beberapa pilihan background ya. Yang pertama kayak yang di paling ujung tuh yang ada gambar perempuan. Kita ngambil background itu background simple yang cuman kayak gabungan-gabungan warnanya aja. Habis itu ada juga kayak kita milih background yang background tuh kayak lebih detail gitu kan untuk menunjang karakternya. Ada juga yang kayak di apa nih di gambar bajak laut ini dia tuh backgroundnya eh, lebih detail, lebih 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 banyak apa? Lebih banyak bendanya. Cuman diberi warna yang apa? Yang membuat seakan-akan karakter itu jauh lebih muncul gitu. Mungkin kata-kata saya ini agak-agak kurang apa ya bisa dipahami tapi biar saya kasih contohnya. Ini salah satu karya saya juga gitu. Eh saya membuat gambar yang pertama ini gambar yang warna hijau di belakang ini atau gambar yang benar, yang salahnya ini yang warna merah. Pertama kalau kita udah buat gambar yang karakter yang bagus-bagus gitu, kita butuh background yang fungsinya itu kayak mendukung karakter, membuat karakter itu jauh lebih menonjol gitu. Jadi kalau misalkan kita buat karakter yang dia itu contohnya kayak bajunya merah, eh, untuk mendukung mendukung karakter itu kita tolong dihindari kayak warna-warna yang sama hampir sama sama hangatnya dengan warna merah gitu. Contohnya kayak gambar yang background warna merah ini, kalau menurut saya ya, kalau dipikir-pikir ya mungkin agak cocok-cocok aja ya. Tapi lebih baik dibuat warnanya itu kayak warna hijau gitu. Kalau misalkan bajunya merah. Karena warna merahnya jadi jauh lebih menonjol kalau kita kasih warna hijau di belakang. Oke, mungkin agak susah dipahami kalau cuma kata-kata aja. Saya kepingin langsung aja, langsung praktek aja di sini. Pertama kita ambil brush. Kita ambil brush saya ini di Legendary. Kita lanjut aja kan. Pertama kita ingin buat sketsa gitu. Kita buat sketsa yang berefleksikan dari anatomi. Nah, saya ini udah ada salah satu anatomi yang saya ambil dari Google dan ini anatominya anatomi banteng. Mungkin beberapa dari kalian mungkin kayak pingin nyoba kayak kalau misalkan punya referensi gini kan langsung dicetak apakah langsung dicetak aja gitu langsung buat kayak gini. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi biasanya untuk saya pribadi anatomi itu kayak cuma dijadiin referensi aja gitu, nggak perlu harus jadi patokan sempurna gitu. Bisa kayak kita ubah-ubah dikit gitu kan antara kaki sama kepalanya. Kalau kita misalkan kayak buat banteng gitu kan, kita bayangin aja gitu banteng, buat matanya, buat tanduknya. Nih, saya yang lumayan agak ngelek sih, nggak apa-apa lah. Kita mesin apa ini gambar. Kita buat punggungnya, kita lihat ini di sini ada bagian ototnya gitu kan, bagian ototnya sini kita buat juga itu agak agak melengkung dikit. Kita buat juga nih kakinya. Cuman untuk gambar kasar aja, gambar kasar, kita buat gitu, kita buat badannya, kita buat perut. Super sederhana kalau misalkan ada referensi dari anatomi. Oke, sebenarnya ini kayak udah terkadang kita kayak ngecek dulu kan kayak misalkan apakah ada yang salah gitu, misalkan punggungnya masih kurang atau kayak kepalanya gitu kan kayak sudut ininya gitu kan bisa jadi referensi apa kita bisa ngambilnya dari referensi anatominya. Nah mungkin kalau bisa dilihat ini kan ini gak ada pose sama apanya kan sama sama istilahnya sama perspektifnya gitu. Dan kalau bisa dibilang karakter dari Banteng ini sendiri nih terkesannya kayak membosankan gitu enggak ya. Ya bisa dibilang nih Banteng cuman enggak terlalu apa gitu. Enggak terlalu menarik bagi saya. Jadi bentar kita buat Banteng baru cuman dengan perspektif sama pose yang berbeda. Lagi deh siap.
Dia kepalanya agak belok gitu. Buat bahunya, buat kakinya kayak naik satu gitu. Buat bahu, buat badan, kaki belakangnya. Kita buat ekornya gitu, biar lebih dinamik gitu, biar lebih menarik. Nah, kalau bisa dilihat ini, yang pertama nih kayak cuman diam aja gitu, kayak gak ngapa-ngapain. Kalau di sini kayak kita kayak memberi cerita gitu. Kalau misalkan banteng ini sedang sedang ancang-ancang untuk menyerang atau misalkan untuk berlari, bisa kita gunain pakai pose tadi. Soalnya setelah sketsa tadi, mungkin sketsanya udah bilang selesai kan. Kita masuk ke pewarnaan. Untuk gambar saya sendiri biasa saya kayak eh, saya biasa langsung kayak ngambil warna itu langsung warna dasar dulu. Pertama kita kasih warna dasar dulu. Untuk warna banteng kita kasih layer. Kita buat di sini warna. Biasa kita ubah jadi hard round gitu. Sama transfer kita kurang. Jangan lupa kalau misalkan buat hati kalau misalkan peletakan layer. Di sini warna hitam. Ya, silakan dulu ukuran. Mana dulu?
Biasanya untuk karya saya sendiri biasanya saya nggak menggunakan line art ya, karena saya kan semialis gitu. Jadi kalau misalkan karya saya itu kayak nggak perlu kayak buat garis ulang. Biasanya setelah ini saya langsung di bagian apanya, langsung di bagian shading sama highlightnya aja langsung. Kita select dulu, select itu kan, select ya, buat layar baru. Kita kasih shadingnya dulu. Shadingnya ya kita hitamin. Kadang kayak sketsa kita tuh kayak apa tuh, kayak ada yang kayak garis-garis luar, bisa kita kayak rapin gitu waktu shading, garis-garis luar gitu. Ada beberapa kayak anatomi yang bisa kita perbaiki juga waktu shading ini, kayak kita tutupi dengan garis hitam. Fungsi sketsa ini cuman kayak penentuannya itu, penentuan garisnya ada di mana. Gitu. Kurang lagi. Ada beberapa yang kosong nih, kita tutupi lagi dikit. Kayak misalkan ada beberapa eh, warna yang kacau gitu, kayak misalkan nggak ketutup, bisa kita perbaiki dikit dengan nutupinnya pakai warna hitam atau warna yang sama dengan kulit. Kasih gradasi deh biar nggak kelihatan lebih bagus. Ini bagian sini dulu. Bagian itu ya. Ini kita udah sampai, ini udah di bagian bayangannya. Teman-teman yang kayak masih merasa bingung dengan apa yang saya lakukan ini, mungkin bisa nanti disimpan pertanyaannya waktu sesi tanya jawab kan. Mungkin mungkin sedikit sedikit besarnya, sedikit banyak bisa saya kasih tahu itu kenapa saya melakukan ini, kenapa saya buatnya begini. Ini sudah kasih shading, saya buat satu lagi. Ini untuk highlight. Buat highlightnya. Ini kita rapikan sedikit. Nah, itu baru kita kasih highlightnya atau pencahayaan. Kita ambil dari sini, kayak kita klik sini kan. Habis itu kita ambil aja kayak warna agak lebih cerah.
Tuh biar lebih apa lebih bagus kita geser sedikit warnanya, jenis warnanya ke warna yang lebih cerah lagi. Begini nggak warnanya? Kasih. Iya. Tuh kita kayak kita bawarkan gitu warnanya biar biar nggak terlalu berpisah kali kelihatan. Lebih berbawah. Rahangnya bisa, rahangnya bisa kelihatan keluar. Besar gitu bentuk. Ini sini ada kayak bisa diperbaiki kayak posisi matanya di mana, ya. Posisi hidungnya di mana, mulatnya juga. Ini kayak kita kasih kayak garis tegas gitu biar untuk bagian sini untuk bantu biar gambarnya jadi lebih baik. Ini ada beberapa yang pengen saya rubah dikit sih. Ya kan bibir agak saya pengen jadi warna hitam, agak lebih gelap gitu warnanya. Mungkin di sini kita kasih kayak lekukan gitu, mereka di hidungnya, sesuai. Tanduknya juga kita rapikan dikit, bentuknya gitu kita rapikan. Ini juga ini agak kurang ya. Gitu. Lihat jauh lebih baik sekarang. Oke. Nah kita udah punya dari apa? Dari sketsa. Kemudian cuman warnanya aja. Sketsa dicampur warna. Apa? Kita buat apa? Bayangannya. Kemudian kita kasih highlight untuk bantengnya tuh. Sekarang kita masuk ke tahap finishing aja gitu. Istilahnya kayak
Misalkan kalau ada yang kayak salah-salah gitu kan, ada yang salah-salah gitu gambarnya bisa kayak kita perbaiki di tahap finishing ini. Contohnya kayak ini, kayak misalkan ekornya ini kan, ekornya kayak mesti gini. Nah, kita perbagus apa bentuknya. Ini beberapa kita potong, kita hapus. Hapus serapi mungkin gitu, serapi mungkin. Ini mungkin nih agak keluar dikit. Kemudian ini agak keluar. Ini keluar. Potong dikit. Punya gitu kan. Ini juga. Nih, langsung. Potong lagi. Hapus juga dikit. Ini kurang rapi. Gitu kan. Jadi mungkin kayak ada beberapa teman kayak ngelihat kok gambarnya kok nggak terlalu detail gitu. Ya karena apa kan saya pengen saya gambarnya cepat gitu demi demi mengurang apa demi durasi juga. Jadi terpaksa saya kayak mempercepat gambarnya gitu. Ya lumayan bagus, lumayan lumayan apa? Lumayan kelihatan lah kan bantengin nih namanya banteng. Tanduknya ada juga. Ya, sininya agak kurang gitu. Warna hitam, bayangan di tanduk agak kurang. Tambah kita kasih kayak tekstur tanduk gitu. Lap. Bayangan telinga gitu. Nah, ada satu tools yang di Photoshop yang saya gunain kayak untuk biar warnanya itu enggak kan kayak ini gini, ada yang kayak apa? Yang ada kayak kayak nggak rapi gitu kan. Jadi ada di bagian sini namanya itu mixer brush tool, mixer brush tool. Ini saya gunain untuk kayak apa nih? Kayak campur warna biar warnanya itu lebih ngeblend gitu, lebih nyatu, lebih nah, lebih blend gitu warna. Dan dikit blend yang kelihatannya nggak terlalu rapi gitu kan, yang nampak kali apa kacaunya gitu kan di blend dikit. Dan ini juga bayangannya juga ini kan, bayangan kurang rapi, besar. Ini terlalu ngeblend ini ya, terlalu ngeblend bagian sini, tambah kayak garis gitu, keluarkan, pengen dikit, tambah itu. Jadi kayak bentuk ototnya gitu, bayangan otot itu masih kelihatan. Soalnya tadi terlalu di blend tadi kan. Tambah ini dikit. Bagian di sini juga kita kasih kerutan biar kelihatan natural. Tambah ini anatomi juga referensi lagi.
Ini kurang bayangan terlalu di blend. Nah, kita kan udah jadi nih karakternya nih. Udah lumayan rapi nih, tapi kurang dikit. Nah, selanjutnya kita masuk ke background. Oke. Nah, ya sama. Sudah ada nih. Kita tambah satu layer di belakangnya. Di bawahnya, biar nanti gambarnya muncul di belakang. Untuk banteng ini sendiri kan dia nih warnanya warna coklat ya. Kalau misalkan kita ngasih warna yang kayak hampir-hampir mirip sama coklat, yang kayak mengarahnya ke gelap, yang mengarahnya ke arah gelap, eh, takutnya apa? Istilahnya, takutnya bantengnya itu nggak terlalu jelas gitu kelihatan. Takutnya bantengnya nggak terlalu pop gitu, nggak terlalu menonjol gitu keluar. Jadi untuk warna coklat banteng ini dan karena dia warna coklat, saya milih kita kasih dia background warna warna yang agak warna lembut gitu, warna cerah tapi agak lembut. Saya rencananya mengambil warna hijau aja, warna hijau agak kekuningan di sini. Dan kita ambil brush yang apa yang kita kasih dia lapangan. Di lapangan, ada bijak kan di lapangan, kan banteng kan di lapangan. Kita kasih dia warna sedikit coklat gitu untuk tanahnya. Dan jangan sampai lupa bayangannya sendiri gitu. Bantengnya pakai bayangan. Bantengnya pakai bayangan. Untuk di belakangnya saya mengambil warna warna biru yang agak biruan gitu. Nah, di sini biru. Kita buat background sederhana aja ya. Buat background sederhana aja. Nah, tambah juga nih. Tambah dikit. Kita menambah kayak ada rumput-rumputnya gitu kan. Kita buat sini. Hijau agak muda. Kita buat muda. Tambah rumput-rumput. Nah, satu tips saya lagi gitu kan. Kalau misalkan masih kurang bagi kalian, masih kurang keluar gitu karakternya, kita bisa ngurangin saturasi dari background itu sendiri. Kayak saturasinya dikurangi, boleh agak lebih di apa di blurin gitu. Kira-kira beginilah kalau misalkan bergambar. Pertama dari yang dibilang ini, yang pertama sketsa kan, tanpa ada pose, kemudian kita tambahkan pose di bantengnya, kemudian dikasih warna, habis itu kita kasih bayangan, kasih highlight, habis itu finishing, baru kita kasih background. Mungkin untuk pembuatan karakter 2D, cuman cukup itu aja. Dan kita masuk ke pembahasan selanjutnya itu cara membuat karakter 3D. Balik lagi ke sini. Oke, kita menciptakan karakter 3D. Waktunya bentar lagi mau habis. Untuk karakter sendiri itu sama juga kayak 2D. Ada cara buat karakter 3D yang manual, ada juga yang digital. Kalau manual itu bagian pahat kan, untuk kayak mahat-mahat batu, kayu gitu kan. Kalau digital ada beberapa aplikasi yang itu memang ditujukan untuk buat karakter 3D. Contoh kayak Maya, Toontastic, sama Blender. Untuk saya sendiri, saya menggunakan Blender. Jadi, saya akan jelaskan tools-tools apa aja kira-kira untuk buat di Blender itu. Banyak beberapa orang yang bilang kalau menguasai aplikasi 3D gitu kan, terkhususnya Blender,
itu susah karena terlalu banyak toolsnya. Untuk biar apa? Biar lebih mudah dipahami. Sebenarnya untuk buat karakter itu kita nggak perlu harus ngehafal seluruh tools, hanya beberapa tools saja. Contohnya kayak ini berapa hal standar yang perlu kita tahu untuk membuat karakter di Blender kan. Yang pertama zoom. Zoom itu mengubah ukuran tampilan dengan menggunakan scroll tombol pada mouse, menggeser objek itu dengan tombol G, mengubah ukuran objek pakai S, rotasi R, seleksi objek tombol B. Saya nggak akan terlalu apa ya, nggak terlalu detail gitu jelasin di sini karena juga durasi kan, dan ini bisa kalian lihat dimanapun gitu. Kalian cuma tinggal buka di Google gitu kan, tuh kalian cari itu tools untuk Blender gitu. Di sana jauh lebih lengkap lagi cara penggunaannya juga. Selanjutnya standar tools untuk buat karakter 3D gitu. Karakter tools gitu kan, tadi kan kayak beberapa hal yang kita perlu tahu. Ini toolsnya. Tools yang menurut saya yang paling penting untuk buat karakter itu cuman kayak Shift A, nambahkan objek, Ctrl R, untuk garis pada objek itu kayak nambah garis pada objeknya kan kayak peta gitu kan, kita tambah garisnya. E untuk menarik vertices yang telah diseleksi, I untuk insert face. Mungkin kita bisa langsung kita langsung aja ke Blender sekali. Nah, di sini untuk buat karakter 3D itu sama juga kayak buat karakter 2D. Ini langsung pakai mouse aja. Nah, saya di sini udah buat referensi ya, referensi sketsa untuk bentukan dari karakter saya. Ini sketsa untuk membuat 3D. Jadi untuk membuat sketsa 3D itu kayak untuk buat karakter yang baik itu kita nggak bisa sembarang asal aja buat sketsa gitu. Kita untuk buat 3D itu kita butuh pertama kayak referensi tampak depannya sama tampak samping. Sama kayak proporsi yang itu harus seimbang antara yang tampak depan sama tampak samping. Kalau misalkan kita salah kayak ketinggian bahu sama sama antara yang samping dan depan, takutnya bisa kacau gitu, bisa salah-salah kita misalkan, bisa susah kita kayak merealisasikan karakternya. Ini langsung aja kayak saya kan, misalkan di sini, oke. Tadi kan ada Ctrl R, nih Ctrl R ini guna untuk nambah garis gitu. Nah jadi kita bisa nambah garis, 3 garis gitu, kita nambah garis sana yang garis dalam peta itu. Lebih lengkapnya bisa kita lihat sendiri di YouTube kan, terlalu banyak itu video tentang apa. Kemudian di sini kita bisa ngedelete gitu kan, ngedelete dari apa kan, dari titik garis atau misalkan space yang kita select, kita tinggal klik X, nanti di bagian delete-nya itu ada di bagian atasnya itu di verticals, tinggal kita klik untuk ngilangin. Oke. Nah, ada beberapa tools yang memudahkan saya dalam membuat karakter. Bukan tools, ini namanya modifier properties. Salah satunya itu mirror. Ini terlalu apa ya? Kalau di anak Blender itu sih ini udah terlalu udah terlalu basic kali ini, mirror. Nah, jadi kita di mirror itu untuk yang belum pernah megang Blender gitu kan. Contohnya kayak misal kita gerakan ini, kan ini udah kita kasih nih mirrornya, modifier mirrornya. Jadi kalau kita gerakin kanan, maka yang kiri juga bergerak gitu. Sekarang ini tinggal kita, karena durasi juga kan, mungkin nanti di sesi pertanyaan aja bisa biar saya jelaskan nanti kan, kalau misalkan masih terlalu bingung gitu dengan apa yang saya jelaskan. Tambah aja gini kan, nih. Itu tadi untuk narik tadi kan, udah saya jelaskan juga tadi di tulisannya. Sini untuk seleksi. Nah, seleksi kita naikkan dengan huruf J gitu. Kita mindahin objeknya kayak sini bisa kita pilihan ini di bagian vertex select. Di sini kita bisa Bisa nentuin apa yang kita select. Bisa di sini kita nentuin seleksinya titik. Contohnya kayak gini kan. Ini titik sini kita pindah-pindahkan. Bisa garis. Ini garis kita klik. Bisa kita pindah-pindahin. Pindah-pindahin garisnya. Sama di sini ada face select. Jadi ini langsung kotaknya gitu, kayak bidangnya itu kita select. Baru itu kita gerakin, kita klik G, bisa kita gerak-gerakin kemana-mana gitu kan. Ini nggak perlu saya terlalu jelaskan karena durasi juga. Kita tambah ini, keluarkan E lagi. Kita sesuaikan aja itu dengan referensinya gitu, kayak posisinya di mana. Nah, kita tambahin gini. Tuh.
Ini tadi rotasi udah saya sampaikan juga tadi kan. Ya, rotasi, kan lagi untuk mengeluarkannya. Tuh, skill untuk memperlebar, skill untuk memperlebar. Jadi untuk skill sendiri, contoh yang memperlebar itu kita klik S kan. Kita klik S, bisa kita kayak geser mouse-nya. Ini apa mengecil, yang ini membesar. Saya minta maaf ya karena saya nggak bisa jelasinnya lebih detail lagi soalnya karena waktu juga durasi. Jadi kita lanjut aja sini. Kita buat aja kan bagian tangan. Kita buat sini. Bagian apa ya? Bagian jarinya kita buat aja sederhana dulu. Kita buat sederhana. Tambahin di sini. Tuh, bagian kaki. Tarik. Geser. Tarik dulu. Diklipin. Tarik dulu kan. Kita kasih garis nih. Biar apa? Biar sesuai dengan pinggulnya. Gitu. Tarik. Setelah itu, nah, kita ambil ini. Kita keluarkan. Nah, untuk mirror sendiri, di sini ada tombol clipping ya. Tombol clipping ini kayak kayak kita buat antara yang kanan sama kiri itu kayak nyatu. Jadi kalau misal kita klik clipping di sini, habis itu kita tarik kayak gitu. Dia nggak akan berpisah. Dia nyambung di sini. Kalau misalkan kita terkendala gitu, kita pingin buat kaki, tapi clippingnya masih kepasang, itu nggak bisa. Jadi clippingnya kita matikan dulu, baru kita tarik. Kayak gini. Kita tarik. Kita sesuaikan lagi kan? Lagi. Oke. Setelah itu di bagian Blender ini ada nih pilihan ini kan. Ada Viewport Shading di mana kita itu kalau misalkan kita klik objeknya kan, dia bakalan cuman garis-garis aja kayak gini. Cuman garis sama titik-titik aja tergantung yang kita seleksi kan. Titik atau mesh gitu. Bisa di Blender juga ada Viewport Shading solid gitu. Bisa kayak kelihatan gitu meshnya. Meshnya kelihatan. Di sini apa? Particles. Particles itu kan preview material preview gitu. Di sini belum ada material, jadi dia masih putih polos. Sama di sini ada bagian render. Ya, untuk cara apa mengikutinya itu kayaknya nggak perlu saya jelaskan lagi kan. Gimana cara ngikutin lagi di bagian ini, tentu sama aja caranya itu kayak kita ngikutin bagian depan, cuma bedanya di bagian samping. Nah, mungkin itu hanya itu aja untuk apa kan untuk buat Blender yang low poly. Cuman kalau kita ingin eksplorasi lagi dari yang ini, kita ambil objek kan. Tuh apa referensi kita matikan. Kita bisa buatnya jadi begini. Nah, ini badak yang saya buat juga itu kan. Cuman ini di bagian high resolusinya. Nah, bagaimana cara buat yang begini? Nih, di bagian apa? Ini udah render, udah saya kasih material juga. Nah, gimana cara buat dari yang petak-petak begini, jadi begini? Sederhananya kita hanya perlu kayak nguasain beberapa sistem yang ada di Blender itu, dan ini ada di sini. Sistemnya ini. Di sini. Tools yang tadi kan kita lanjut. Habis ini apa kan? Beberapa modifier yang diperlukan. Nah, ada 4 hal yang kayak ada beberapa 4 tahapan untuk buat dari yang peta-peta tadi sampai ke karakter yang apa high resolusi. Yang paling pertama itu ada sculpting, ada UV editing, texture paint, dan shading. Sebenarnya kalau saya ngambil di Google gitu kayak pengertiannya gitu kan, pengertiannya panjang dan pertama kali saya belajar Blender waktu saya ngelihat penjelasan itu saya pusing. Nah, sekarang ini saya sederhanakan apa fungsi dari sculpting, UV editing, sama texture paint sama shading. Sederhananya, sculpting itu sama kayak main plasticine sama tanah liat. Jadi nanti kayak mesh-nya itu kayak kotak-kotak gitu kan. Itu jadi kita jadikan tanah liat, habis itu kayak kita tekan, atau kita tarik, atau kita buat dia menonjol gitu.
Habis itu kita sesuaikan dengan anatomi gitu kan, sama referensi yang kita lihat. Habis itu UV editing biar kotak-kotaknya tidak berantakan. Nah, fungsinya itu sama dengan texture pen ini. Ini sejalan antara texture pen sama UV editing. Ketika kita texture pen kan ngasih tekstur dan warna. Kalau misalnya kita ngasih tekstur sama warna, tapi UV editingnya nggak tahu caranya kita apa menyesuaikan sama yang kotak-kotaknya tadi, maka tekstur sama warna itu bisa berantakan. Sedangkan shading sendiri itu sama aja kayak masang warna sama tekstur. Sederhananya keempat hal ini cuma kayak gini aja cuman. Jadi kayak kata-kata panjang yang dari Google tuh memang agak sulit apa dipahami. Jadi ini udah saya sederhanakan itu. Sculpting, manipulasi tanah liat, UV editing untuk mengatur kotak-kotaknya, posisi kotak-kotaknya, texture pen, ngasih tekstur sama warna, shading, memasang warna. Itu karena agak sulit dipahami, mungkin bisa langsung saya praktekkan aja, kayak langsung dipraktekkan aja nih. Mungkin agak-agak beberapa agak nggak terlalu saya jelaskan detail. Kita matikan cube-nya gitu kan. Ini kita matikan. Ini cube-nya aja. Di sini kita masuk ke bagian dimatikan aja. Ambil Shift A yang kayak saya bilang tadi, ambil cube baru. Sama aja kayak tadi, cuman ini saya mau buatnya kayak saya ingin membuat hal lain gitu. Kita ambil tab untuk edit mode. Sebenarnya pengen jelasin lebih banyak gitu kan tentang yang ada di sini, cuman waktunya nggak cukup dan materinya nggak tersampaikan semuanya. Sekarang saya kepingin buat saya buat ikan aja lah. Saya buat ikan gitu, tarik, agak memanjang, kasih R, super banyak gitu kan. R, ini kita buat sini. Ini bagian lehernya, bagian kepala, ini kita kasih R lagi. Agak speed aja saya buat ya, speed. Di sini kita buat rahang atasnya. Di sini rahang bawahnya. Kita pisahin dikit antara rahang atas sama rahang bawah. Kasih R. Bagian sebelah kirinya kita hapus semua gitu kan, sama kayak tadi. Kasih mirror. Kita kasih clipping. Kita bentuk aja ikannya. Saya pengen ikannya itu kurang petakannya biar bisa dibentuk lagi. Pengen ikannya itu ukurannya kayak melebar, kayak ikan besar gitu. Ukur pipinya itu kan, anatomi yang kita mau buat di sini. Kita panjangin lagi biar ekor lebih panjang. Angkat, jadikan sirip ini. Setelah itu ditambah lagi, kita pastikan dulu anatominya kan. Kita tambah lagi di sini. Kita panjangin lagi sedikit mulutnya kan. Boleh kita tambahin dikit. Tambahin. Shortcut sama apa tombol-tombol yang gunakan sama persis kayak yang dijelaskan tadi. Gak ada yang ditambahkan. Ada yang kurangi. Karena yang ingin saya kasih dia ada sampaikan ada satu namanya apa I itu adalah kayak gini, contohnya gini, misalkan kita select apa face-nya kan, kita klik face-nya satu, habis itu kita klik I, kemudian kita geser, maka dia kayak mengkerucut gitu. Ini fungsinya contohnya kayak misalkan kita mau buat ngeluarin tangan yang nggak terlalu besar, atau kita ngeluarin kuku, ini fungsinya I-nya. Ini nggak bisa terlalu saya detailkan lagi biar durasi. Kita buat aja tanduknya di sini. Nah, ya. Itu rotasi R sama R tadi, rotasi R. Ini pendek aja. Ya, mungkin karena kita kasih cula aja mungkin. Kasih ikan yang punya cula gitu. Badak. Sekreatif aja lah, kreatif kita aja gitu buat.
Kita buat dia kayak punya sisik gitu. Nah, di sini, di sebelah lanjut. Tambah ini, ini dikit lagi, sembang, sembang, di, tambah dia punya sisik, tambah di sini. Biar kelihatan. Terusnya diambil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, keren. Setelah itu dia punya sirip juga ya. Kita buat ikannya punya sirip. Tapi badannya kurang lebar, jadi ditambah aja gitu. Tambah lebar ikannya. Seleb semua tadi. Fungsinya tadi biar keseleb semua. Tambahnya lebar koran ikannya. Kita buat dia punya sirip. Ya, klik gitu, biar ketarik siripnya. Kita rotasikan, tarik lagi. Buat dia punya sirip kecil di sini. Kan dikit tes. Tambah satu lagi di sini. Habis itu selain menarik ya, selain menarik keluar, itu bisa narik ke dalam, tergantung arah kita nariknya kemana. Soalnya bagian sini sih saya pingin pingin jadikan mata gitu, pingin saya tarik ke dalam, saya klik habis itu digeser ke belakang, digeser aja gitu, keluar atau ke dalam. Nah sekarang dia udah punya mata, mulutnya kita tambah dikit, panjangin dikit, tambahin aja gitu. Nah, sebelumnya ada satu apa? Ada satu tunggu sebentar. Ada satu modifier yang belum saya jelaskan tadi kan. Yang pertama mirror, refleksi kiri dan kanan, sama satu lagi subdivision surface untuk menambah kualitas poli. Jadi yang tadi kayak peta-peta gitu. Kalau kita pakai subdivision surface dan kita atur, jumlah kotak-kotaknya bakal nambah sendirinya gitu. Jadi kita nggak perlu kayak tambah Ctrl L terus gitu, nambah garis sampai kotaknya banyak. Jadi kita bisa pakai modifier subdivision ini untuk langsung ngubah karakter kita yang peta-peta ini jadi langsung jadi lebih banyak poli. Kita add modifier di sini, ada add modifier. Jadi bagian di sini subdivision surface. Nah, kita atur gitu. Saya ingin nambahnya jadi 3 aja lah, biar lebih banyak kotaknya dan lebih mudah di sculpting. Oh, mungkin 2 aja lah, karena terlalu berat takutnya. Oke. Kita ambil object mode, kita apply. Jadi yang tadi peta-peta kan, peta-peta cuma dikit, sekarang udah banyak. Sebenarnya saya jelasin tadi kayak eh, di bagian apa di di bagian materi tadi ada namanya sculpting dan fungsinya itu sama kayak plasticine gitu. Jadi kayak kayak kita tuh kayak 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 ngedalemin atau misalkan kayak menarik atau kita buat tonjolan atau kita kayak buat garis gitu lekuknya di badan. Yang saya maksudkan tuh begini. Ini ada nih salah satunya tuh kayak draw itu kayak nambah nambah tonjolan gitu. Ada di sini kayak beberapa nambah tonjolan, bisa kayak dieksplorasi sendiri. Dia juga kayak kayak buat garis, ngurangin tonjolan, tekan ke dalam gitu. Ini kayaknya masih kurang masih kurang kotaknya. Jadi saya tambah aja lagi satu lagi, biar lebih mulus. Bikin surface.
Ya. Kita lanjut aja ya, ntar. Sayang sekali. Iya. Terlalu banyak materi guys. Nge-lag deh. Terlalu banyak aplikasi yang dibuka. Dan saya pengen apa nyelesain bagian kepalanya aja. Bagian kepalanya aja mungkin. Oke. Tangan dikit. Lebar ya. Udah kacau deh nih. Error deh. Error deh. Terlalu berat apa? Kecil dikit. Cerahang terus. Lepaskan dulu proporsinya. Nah, di sini kita apply aja nih belakang. Wah, udah mulai agak ringan deh. Aja di sini. Agak ringan deh. Buat rahang, kita buat tonjolan rahang. Buat sini agak tonjolan dekat tanduknya. Tanduknya kita kecilin dikit. Tonjolan hidung. Ini. Main cepat aja kita. Hidung. Lah. Ini. Kasih tonjolan sini kan. Ototnya. Pinggang. Ini untuk apa? Bikin otot perutnya. Musik keras gitu kayak ngasih selah. Gitu. Teman kita ya. Ini. Ini. Kita buat ikannya agak sederhana aja. Waktunya.
dorong dia kayak tanah liat gitu sampai ke bentuk yang kita mau. Dorong aja. Biar runcing deh. Kasih lekuk-lekuk. Bagian bawahnya tinggal. Begini dulu. Bermulanya agak dalam. Yang kita detailkan dekat wajahnya aja. Kayaknya yang bagian-bagian badan yang lain nggak akan terkejar gitu. Bagian pendetailan. Tambah lagi. Buat tanduk bawahnya agak lebih tebal. Garis di sini. Oke, di sini kayaknya apa? Mungkin nggak bisa saya lebih detailkan dari ini lagi, soalnya kita ngejar waktu juga kan. Kita langsung ke bagian texturing aja. Kita nanti ambil di UV editing. Kita tambah dulu di sini materialnya. Kita tambah material dari sini. Material. Sini untuk nambah material. Misalkan kita mau buat material baru gitu, kita mau buat material kita sendiri. Kita tinggal ngambil base color di sini. Habis itu kita buat di image texture. Nah, tambah new. Habis itu kita buat di sini. Untuk ukuran sebesar ini saya ingin buatnya jadi 4000 pixel. Kita buat sini tekstur. Buat ini colornya ini abu-abu. Oke. Teksturnya abu-abu. Tekstur kita ambil apa? Setting.
Sini, tekstur. Gimana cara kita membuat tekstur sendiri gitu? Paling pertama, kita harus tahu yang namanya itu displacement. Jadi displacement ini eh, digunain untuk kita nambah eh, nyambungin apa? Nyambungin sistem tekstur namanya, program tekstur. Tekstur itu bisa kita tambah di sini di vektor. Kita ambil displacement, kita sambungin aja dulu. Saya nggak bisa terlalu apa kali, nggak bisa terlalu detail kali menjelaskannya. Jadi mungkin nanti di sesi pertanyaan aja nanti ditanya. Tekstur, tambahkan di sini. Baik, kita tambah di sini jadi, waduh, biar saya setting bentar. Kita klik kita buat ini Smart UV Object Scale Bound. Kita udah sampai di sini. Udah solid. Mode tekstur. Nah, pertama settingnya kita ubah dulu ke di tekstur pen ya. Tekstur pen ini sama aja kayak paint itu melukis gitu kan. Kayak kita istilahnya kayak nyeplak tekstur gitu. Ini ada sebenarnya tekstur kucing yang pengen saya ganti jadi tekstur tekstur kulit. Dari sini desktop binar bahan blender high. Kita ambil aja di sini kan kulit, contohnya kulit. Nah, blender. Oke. Biar kita jeplak aja kayak gitu. Bentar. Di dulu di sini. Bentar kita coba. Map stencil. Nah, kayak gini cara apa? Misalkan kalau kita mau buat apa? Kita mau buat tekstur. Jadi dengan settingan tadi, kita ambil di sini tekstur, bagian sini kan, kita di dalam mode UV editing, kita ambil sini tekstur, properties, kita tambah tekstur yang mau kita tambahkan di sini, file apa, file teksturnya atau fotonya gitu. Kemudian di bagian sini, di bagian brush, kita ke bawah sampai dekat tekstur di sini. Itu mappingnya yang sebelumnya itu random, kita ubah jadi stencil. Kalau misalnya contoh kayak random gitu, kita nggak akan nampak ini cetakan dari apanya, dari teksturnya. Tapi kalau di sini kita ubah jadi stencil, kita ngubah dapat cetakannya gitu. Sistem, error, oke. Sini udah bagus. Nah, workspace. Ah, begini aja, lebih bagus. Tinggal kita cetak aja teksturnya. Tinggal kita ikutin aja teksturnya di sini. Ini untuk bagian apa nih? Kan ini saya nggak bisa ke seluruh badannya gitu. Karena saya pengen main cepat aja. Tambahkan aja teksturnya di sini. Tambahin. Tambahin aja. Kita ambil contoh untuk kepala bagian kepalanya. Bagian modenya. Biar nggak terlalu nge-lag deh.
Gak usah semua, Mas. Iya, kita cuma bagian kepalanya aja. Durasi bisa langsung ke tahap selanjutnya aja. Langsung aja di bagian apa? Langsung Ya. di bagian pewarnaan aja kita. Iya. Texture paint, kita Oke, ambil ke setelah itu shading. baru kita ke tanya jawab. Ya, Oke. udah 5:25 Wita juga, takutnya keburu pada azan maghrib di waktu Indonesia Tengah. Oh iya, sebentar ya. Kayaknya terlalu lama mungkin kalau kita ngambil di bagian pewarna. Mungkin kita hanya bisa sampai di sini saja mungkin. Ini bagian displacement ini mungkin karena jadi salah agak. Oke, jadi sampai di sini aja masih guys. mau dilanjut sampai sini saja. Saya rasa mungkin kalau misalkan dimasukkan tambah warna itu ya mirip-mirip aja kayak nambahin teksturnya, cuma bedanya itu di bagian warna kan. Jadi saya rasa karena durasi juga dan takutnya nanti di bagian Indonesia lain itu azan maghrib kan. Jadi kayaknya untuk bagian apa karakter modeling 3D nggak bisa saya selesaikan. Jadi mungkin sampai di sini aja. Oke. Sampai pembuatan tekstur. Kalau gitu kita bisa lanjut ke acara selanjutnya ya. Ya. Kita ada sesi tanya jawab nih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tanya di kolom chat atau kalau mau tanya secara langsung via voice, via suara itu bisa langsung raise hand atau juga bisa via personal chat ke moderator ke saya. Oke, silakan kalau ingin bertanya. Kita tunggu bentar Mas. Mungkin terlalu membingungkan mungkin karena terlalu dipercepat tadi kan. Terlalu banyak dipercepat apanya penjelasan materi. Jadi mungkin agak susah dimengerti. Sekarang kan 5:29 Wita ya. Saya tunggu 10 menit buat pertanyaan-pertanyaan sampai 17:40 waktu Indonesia bagian tengah. Kalau ada yang bertanya, tolong segera ditanyakan. Kalau misalkan sampai waktunya 15:40 belum ada pertanyaan, kita bisa sudahi untuk hari ini. Oke Mas, ada satu pertanyaan nih dari Mas Domswe. Halo. Nah, pertanyaannya, izin bertanya Mas, apakah Mas Elang ada nggak referensi untuk video 3D-nya? Misalkan YouTube Mas Elang mungkin. Terima kasih Mas. Jadi hasil karyanya Mas itu yang ditanyakan itu hasil karyanya Mas tuh di-share di mana? Mungkin ada Mas Elang ada channel YouTube atau apa untuk nge-share karyanya. Jadi gimana Mas? Oke. Pertama terima kasih ke Mas Dominus tadi ya. Mas Dominus ya. Mas Doms halo. Jadi Iya, untuk apa tadi untuk video 3D sendiri, apakah saya punya referensi? Ya paling saya referensinya hanya dari karya-karya orang aja. Kalau misalkan untuk karya yang saya share sendiri kayak di media sosial, bisa dibilang belum ada sama sekali. Karena sebenarnya kalau saya mau jujur ya, saya termasuk baru kayak mempelajari 3D ini. Saya mempelajarinya baru kayak mungkin dari, ini kan bulan 6. Artinya saya belajar sekitar 2 bulan yang lalu. Saya mesti belajar bulan yang lalu, dan mungkin ada sih beberapa karya yang udah saya buat, tapi karena menurut saya itu masih belum bagus, itu nggak bisa saya share di media sosial. Gitu. Mungkin saya kayak harus nunggu portofolio saya banyak dulu kan. Habis itu mungkin ada beberapa hal yang perlu ditingkatin gitu, baru nanti saya share. Untuk misalkan media sosial itu belum ada yang untuk 3D, apalagi kalau YouTube kan belum ada juga. Jadi ya termasuk baru juga saya belajar Blender. Mungkin
Oke, Mas. Jadi Apakah bisa itu diapakan? jawaban. Oke, terima kasih Mas Elang. Jadi gitu Ya. pertanyaan apa jawabannya tadi. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Mas Aspul. Ya. Blender ringan tidak, Mas? Nah, yang pertama, apakah Blender itu ringan? Sebenarnya begini. Tergantung dari apa? Dari karakter yang kita buat aja. Eh, Kalau misalkan karakter itu low poly, misalkan cuman kotak-kotaknya dikit, tentu ringan. Jadi semakin semakin banyak semakin banyak jumlah kotak-kotak dalam satu karakter tuh blendernya jadi makin berat, makin makin nge-lag. Contohnya kayak tadi saya apa kan? Saya buat karakter itu. Jadi itu kayak Photoshop, PowerPoint sama Zoom sekaligus record tadi kan kebuka semua. Jadi pas saya nyoba untuk nambah tekstur itu jadi nge-lag. Nah, jadi itu eh, tergantung dari karakter yang kita buat dan sama spesifikasi juga, spesifikasi laptop. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Nah, seperti itu Kak Aspul jawaban dari masalahnya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Kak Adrian M. Ronald. Pertanyaannya, kalau untuk modeling bagusnya mulai dari kotak-kotak dulu atau dari sculpting, Mas? Dan bedanya apa di hasilnya? Oh, oke. Eh, ini agak menarik ya, karena pas saya eh, pertama kali belajar Blender, itu saya nggak langsung di modeling, saya langsung di sculpting. Eh, jadi sculpting itu kan kayak plastisin tadi, saya nggak buat kotak-kotaknya dulu, langsung langsung buat apa? Langsung buat di sculpting aja di mode sculpting. Kalau kita ngambil di Blender, ada namanya mode sculpting sama mode apa kan? Kotak tadi kan kotak biasa, mode normal sama mode sculpting. Kalau kita mode sculpting, itu biasa yang pertama kali dikasih itu kayak bola dengan jumlah kotak-kotak yang kecil kali. Itu kayak kayak tanah liat yang betul-betul lentur. Dan tentunya kalau kita mulai dari sculpting dulu, saya pernah dulu mulainya dari sculpting. Saya buat satu karakter, ukuran filenya itu bisa sampai 800 MB. Dan itu nggak worth it sih. Nggak bisa kalau kita buat karakter ukurannya 800 MB. Nggak bisa digerakkan, nggak bisa dianimasikan juga. Jadi cuma bisa jadi patung aja. Jadi kalau saran saya, dari modelingnya dulu. Dari modelnya dulu. Kita buat kotak-kotak dulu kan. Kita buat kayak hampir menyerupai. Kemudian tadi kita ada modifier tadi, modifier apa? Subdivision surface. Kita tambah aja kotaknya sedikit demi sedikit. Setelah itu baru kita apa? Kita paskan menggunakan sculpting anatomi dari karakternya. Jadi kalau misalkan perbedaannya itu, kalau kita start langsung dari sculpting berat, pasti file ukurannya, file hasil jadi untuk kayak 100 MB gitu. Tapi kalau kita mulai dari modeling, paling mentok kayak kayak contoh kayak ada badak tadi kan yang itu ya lumayan high kan resolusinya. Itu paling cuman 30 MB, hanya 30 MB aja. Jadi mungkin itu antara perbedaannya antara hasil dari sculpting dulu sama hasil dari modeling dulu. Oke. Eh, Oke, untuk jawaban barusan udah jelas ya untuk Kak Adrian. Kalau gitu eh, kita ke pertanyaan terakhir nih. Eh, untuk tekstur, apa bisa kita diperbesar dan diperkecil sendiri dengan tidak mengikuti objek? Karena yang saya lihat teksturnya tadi mengikuti objek model. Nah, Oh, ini gimana Mas Lang? oke. Tadi kan eh, contohnya kayak ini kan. Misalkan kita ngambil di UV editing. Aduh, tunggu. Boleh saya share screen sebentar, Mas? Biar biar langsung saya tunjukkan aja. Boleh, boleh, silakan, silakan. Di sini udah gimana? Udah kelihatan apa share screen saya? Udah kelihatan. Yuk, ketika kita ngambil di UV editing tadi, ambil di UV editing, ambil di pensil, mana dia perginya tadi? Kok menghilang?
Nah, nih di sini di apa di surface, maaf tadi tentang UV itu. Jadi contohnya misalkan ini kan kayak apa nih? Teksturnya ngikutin dari apa? Ngikutin dari objeknya kan. Jadi kayak tekstur ini nggak bisa kita perkecil langsung. Sebenarnya bisa, tapi itu di setting di bagian texture max drop di sini di size sama size X, Y, Z ini. Sebenarnya nggak tricky sih kalau misalkan mau mengecilin ukuran teksturnya gini. Di bagian size-nya aja kita tambah. Kayak misalkan jadi masing-masing ini kan kita ubah jadi 2 gitu. Biar biar jumlah biar apa ukuran tekstur itu kita ubah jadi kayak sebuah ukuran. Nah, jadi kayak dibagi gitu ya. Jadi dibagi jadi kecil-kecil. Ini memang agak sulit ini kan karena kita nggak bisa langsung ngecilin tekstur dari sini. Atau mungkin sebenarnya ada caranya, saya nggak tahu caranya. Biasanya saya kalau misalkan kayak mau ngecilin teksturnya aja tanpa memperdekat ukuran 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 atau memperkecil ukuran karakter. Saya biasa kayak gunakan apa aja, size-nya aja, size teksturnya aja apa yang pas digini kan. Ukuran teksturnya yang kayak besar-besar ini jadi lebih kecil di sini. Kalau besar tentu sebaliknya gitu. Kalau untuk membesarkan teksturnya tentu sebaliknya. Kayak misalkan ini kita kurangin jadi 0,5, kita jadikan 0,5. Ubah jadi 0,5. 0,5. Langsung lebih besar lagi deh. Lebih bulat-bulat lagi deh. Oke, saya stop. Share screen. Mungkin itu. Mungkin itu misalkan kalau kita mau ngebuat teksturnya itu yang nggak ngikuti objek model. Apakah seperti itu pertanyaannya atau sebenarnya pertanyaan bukan itu yang dimaksudkan? Nah, gimana nih untuk Ya. Kak Najmi Fadila? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Atau mungkin bukan itu kan pertanyaannya, tapi saya salah apa kan? Salah salah eh, mengartikan pertanyaan gitu. Tekstur bisa kita kontrol langsung satu. Iya. Teksturnya itu teksturnya bisa kita kontrol langsung satu-satu. Oh, nggak bisa kayaknya. Atau mungkin bisa sebenarnya, karena seperti yang saya bilang, untuk Blender ini, saya mungkin udah bisa kayak buat karakter yang udah high resolusi gitu kan, kayak yang badak tadi. Cuman ada beberapa tools, beberapa sistem yang mungkin di Blender ini yang belum sampai di sana saya. Jadi kayak untuk memperbesar sama memperkecil ukuran tekstur yang tadi itu ya begitu caranya. Kayak diperbesar ukurannya, diperbesar di settingnya aja sama diperkecil. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Terima Oke, kasih. udah terjawab ya pertanyaannya Kak Najmi Fadila. Oke, kayaknya itu udah jadi pertanyaan terakhir buat webinar kita pada hari ini. Oleh karena itu, eh, acara selanjutnya kita ada dokumentasi nih sebelum penutup. Nah, eh, sekarang teman-teman nih diharapkan on cam dulu. Halo, halo teman-teman on cam yuk. Oke, gimana nih yang lain? Oke, langsung aja ya. Oke, nggak apa-apa kalau bermasalah kameranya. Eh, dalam hitungan ketiga ya, aku screenshot. 1, 2, 3. Oke, lagi-lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, boleh off cam lagi. Oke, kayaknya eh, udah sekian dari kita. Demikian rangkaian acara dari
Tech Talk Game Developer kedua dengan tema Character Making for 2D and 3D. Semoga membuahkan hasil yang maksimal. Saya mewakili tim game developer PT Media Kreasi Abadi mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir dengan antusias. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.